Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka di PKBM Thalabul Ilmi. Saya akan share screen sedikit tentang ini ya, kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka berubah di PKBM Thalabul Ilmi tahun ajaran 2022-2023. Baik, topik pembahasan kita kali ini adalah yang pertama membahas mengenai homeschooling. Apa itu homeschooling, kemudian apa itu kurikulum merdeka, kaitannya program layanan homeschooling dengan kurikulum merdeka, dan teknis pelaksanaan pembelajaran di PKBM Thalabul Ilmi sendiri, terus bagaimana dengan asesmen atau penilaian, kemudian yang terakhir adalah tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sedikit ya, kita karena banyak dari orang tua yang masih baru mungkin masih bingung tentang homeschooling itu sendiri, karena setelah pandemi itu rasanya bukan homeschooling lagi ya namanya ya, itu sudah pada ingin kembali ke sekolah formal. Sementara homeschooling ini memiliki peranan yang penting bagi orang tua yang menjalankan program homeschooling ini, terutama program layanan ini yang difasilitasi oleh PKBM Thalabul Ilmi. Homeschooling itu sebenarnya memiliki banyak arti dan persepsi. Kalau Bapak Ibu ketahui ya, ada yang orang tuanya yang mengajari anaknya sendiri, orang tua sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ya. Ada yang belajarnya mesti privat atau segala macam. Tapi kalau di tempat kami, homeschooling ini sendiri kita sesuai dengan Permendikbud nomor 129 tahun 2014 bahwa homeschooling atau sekolah rumah itu adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas. Nah, dalam hal ini PKBM Thalabul Ilmi adalah homeschooling komunitas, di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Jadi, hal yang penting kita pahami tentang homeschooling adalah yang pertama adalah kesadaran dan keikhlasan orang tua untuk mengambil alih pendidikan anaknya. Ya. Karena ketika orang tua itu sadar dan ikhlas untuk mengajari sendiri anaknya, tahu bahwa tanggung jawab pendidikan itu kembali ke orang tua, itu, maka segala bentuk kegiatan yang dia lakukan untuk anaknya, dalam hal ini apakah termasuk biaya atau tenaga ataukah waktu yang dia keluarkan itu menjadi sangat bermanfaat. Apabila tidak, maka apa yang dia lakukan akan sia-sia. Yang kedua, homeschooling itu pendidikan berpusat pada anak. Anaknya Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi homeschooling ini tidak mungkin kita membahas anak orang lain, ya. Pasti anak kita sendiri yang akan kita homeschoolingkan. Apa sih kebutuhannya dia, kebutuhan belajarnya apa sih potensinya, minatnya, dan segala macam ya. Yang kemudian ada materi utama biasanya berasal dari pengalaman. Apabila orang tua memiliki pengalaman yang baik, dia akan bagikan ke anaknya. Apabila dia mungkin memiliki pengalaman yang kurang baik, dia akan sampaikan ke anaknya untuk dihindari. Tuh. Ini semua sesuai dengan visi dan misi keluarga masing-masing. Apabila keluarga itu memiliki visi misi ingin berdagang ya, tentu dia berharap anaknya juga ingin jadi pedagang, gitu ya. Dan yang lainnya juga seperti itu. Kemudian homeschooling ini untuk menjaga lingkungan. Mungkin bisa jadi orang tua menghomeschoolingkan anaknya karena takut pergaulan bebas ya, lingkungan yang kurang sehat, karena orang tua ini memiliki pengalaman yang kurang baik dengan lingkungan tersebut dan
menginginkan anaknya terhindar dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik tersebut. Oke. Sekarang kita sudah membahas mengenai apa itu kurikulum merdeka. Ya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengutamakan kompetensi. Dalam hal ini, tutor memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi pembelajaran tidak harus terjadi di dalam kelas, tidak harus dengan textbook, tetapi pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lebih variatif, lebih kreatif. Ada diskusi, kita bagi dengan kelompok, dan segala macam ya pembelajaran ini yang dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak tuh senang, karena kurikulum merdeka ini ditujukan untuk kurikulum relaksasi ya, atau kurikulum pemulihan ketika anak-anak mungkin selama pandemi itu belajar di rumah ya, tidak ada kegiatan di luar. Justru kurikulum merdeka ini menjadikan anak-anak memiliki waktu untuk belajar bersama teman-temannya kembali, belajar hangout atau keluar, ada kegiatan outing kelas ya, belajar di luar kelas, mereka bisa menjelajah kembali. Yang dimaksudkan standar nasional. Kita tahu tahun 2021 ya, peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang standar nasional pendidikan. Apa sih standar nasional pendidikan? Orang tua harus mengetahui bahwa standar nasional pendidikan itu sendiri itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah dalam bentuk kurikulum. Misalnya, kurikulum pendidikan dasar. Kita ambil contoh seperti ini. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Itu ada muatan wajibnya, yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan serta muatan lokal. Ini sudah masuk dalam standar nasional pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak apabila anak-anak ingin mendapatkan ijazah, termasuk ijazah kesetaraan. Oke, bagaimana dengan muatan bahasa? Muatan bahasa yang dimasuk dalam pasal kedua tadi itu adalah bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam hal ini kita bisa menggunakan bahasa Arab atau bisa menggunakan bahasa daerah. Oke. Kemudian, muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, B, dan C, nah ya, dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib. Jadi, yang wajib dipelajari anak-anak adalah pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Ini disajikan dalam mata pelajaran wajib. Sementara muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E sampai huruf K ya, itu bisa dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran, modul, blok, atau tematik. Hal ini memungkinkan bahwa pelajaran-pelajaran tambahan yang lainnya setelah matematika, ilmu pengetahuan alam sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, dan keterampilan serta muatan lokal ini bisa masuk dalam tematik dalam pendidikan agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi itu ya sekilas ciri khas dari kurikulum itu sendiri. Kemudian ada namanya standar
isi. Standar isi, kita ambil contoh aja untuk pendidikan agama Islam. Apa sih standar isi yang ingin dicapai? Ya, di situ. Pendidikan agama Islam, standar isi yang ingin dicapai adalah akidah, Al-Quran dan hadis, adab akhlak dan teknik baca Al-Quran, misalnya begitu ya. Fikih ibadah, ya kita berharapkan anak juga memiliki martabat, memiliki akhlak terpuji, dan memiliki kecintaan alam, cinta tanah air, keteladanan pada Rasul, wali, nabi, dan ulama. Oke, kita kembali lagi. Sekarang karakteristik kurikulum merdeka. Nah, karakteristik kurikulum merdeka ini sebenarnya lebih sederhana dan mendalam. Berpusat pada peserta didik, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu dilebur menjadi satu, menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini bukan merujuk pada ketuntasan materi ya. Gitu. Pada kegiatan pemberdayaan dan keterampilan memuat profil pelajar Pancasila. Tingkatan kelas dikelompokkan pada fase atau level. Sekarang bagaimana kaitannya homeschooling yang kita jalani ini dengan kurikulum merdeka? Yang pertama harus Bapak Ibu ketahui adalah kegiatan homeschooling ini berpusat pada anak-anak. Sementara punya tujuan mencapai materi yang diberikan pada homeschooling mengikuti kemampuan anak. Sementara materi kurikulum merdeka dia bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Sementara kurikulum merdeka memberi kebebasan peserta didik untuk belajar di mana saja. Sampai sekarang pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ada SK penetapan ya, sekolah menjalankan kurikulum merdeka. Setelah sekolah mendapatkan SK penetapan kurikulum merdeka, sekolah menyusun visi dan misi serta tujuan sekolah. Kemudian sekolah memilih minimal 3 elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk muatan lokal. Ada pengembangan perangkat ajar, ada proses pembelajaran dan asesmen. Untuk SK penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka, ini sudah di SK-kan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum nomor 34 _H_KR tahun 2022. Untuk PKBM Tholabul Ilmi itu sebagai PKBM swasta ini ditetapkan untuk menggunakan kurikulum mandiri berubah. Sementara PKBM yang lain ada yang mandiri belajar dan SKB ini rata-rata mandiri belajar. Kecuali SKB Selatan ya, menggunakan mandiri berubah. Jadi ada 3 lembaga yang menggunakan kurikulum mandiri berubah. Oke, kita lanjut ke visi, misi, dan tujuan dari PKBM Tholabul Ilmi. Kalau kita bicara visi misi, tentu kita ingin tahu karakter peserta didik kita. Ya. Visi dari PKBM Tholabul Ilmi atau visi dari komunitas Tholabul Ilmi itu sendiri, itu adalah berkarakter yang kuat, bernalar yang sehat, dan bersikap yang bijak. Sederhana memang. Sementara misinya adalah membangun rasa percaya diri ke anak, menguatkan literasi, dan membangun logika berpikir yang baik. Lalu, meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar. Tujuan utamanya adalah anak-anak kita dengan karakter yang sosial dan senantiasa memberi manfaat bagi sekitar. Kemudian, elemen dari profil tersebut adalah dan bertanggung jawab. Yang kedua, berpikir
bersama. Elemen-elemen dari gotong royong ini juga adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi cukup mudah ya untuk memahami ini, elemen-elemen ini. Oke, bagaimana sih untuk fase? Nanti kita akan bahas di fase ini. Kemudian kita kembali dulu. Sekarang kita bahas mengenai fase dalam kesetaraan. Ada 6 fase ya dalam pendidikan kesetaraan. Fase yang A itu setara dengan kelas 1 dan 2. Fase B kelas 3 dan 4. C, fase C kelas 5 dan 6. Fase D kelas 7 sampai 9. Fase E kelas 10. Fase F kelas 11 sampai 12. Apa sih namanya fase perkembangan ini? Fase perkembangan ini disesuaikan dengan kemampuan perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak di fase A, di kelas 1 dan 2, ini mereka memiliki waktu yang cukup dalam waktu 2 tahun untuk mencapai atau mengembangkan capaian pembelajaran. Bagaimana untuk capaian pembelajaran itu sendiri? Untuk capaian pembelajaran, paket A, B, dan C. Pada kurikulum Merdeka ya, di sini sudah dituangkan dalam SK-nya untuk capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Contohnya ini, kita kalau bicara contohnya capaian pembelajaran ini. Pendidikan agama Islam misalnya. Ada 5 elemen keilmuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Antara lain Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Itu semua masuk dalam kategori kegiatan diniyah kita. PKBM Thalabul Ilmi juga buka kelas diniyah. Tapi orang tua yang tidak mengambil kelas diniyah juga tidak masalah. Karena capaian pembelajaran ini bisa dilakukan di rumah bersama orang tua atau bisa juga dilakukan bersama-sama dengan PKBM Thalabul Ilmi. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini sendiri pada praktiknya ditujukan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap spiritualnya, berakhlak mulia, selalu menjadikan kasih sayang dan sikap toleran sebagai landasan dalam hidupnya. Yang kedua, membentuk peserta didik agar dapat memahami prinsip-prinsip agama Islam terkait akhlak mulia, akhlak yang benar, berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syariat dan perkembangan sejarah, peradaban Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta, diri sendiri, sesama warga negara, sesama manusia, maupun lingkungan alam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira begitu gambarannya ya untuk capaian pembelajaran. Kalau kita bikin dalam bentuk tabel, itu seperti ini elemen-elemennya. Capaian pembelajaran ini dibagi berdasarkan fase. Kalau tadi dibilang fase A, tadi fase A setara dengan kelas 1 dan kelas 2, itu adalah tingkatan capaian pembelajaran yang sederhana. Pada fase A, pada elemen Al-Quran dan hadis, itu capaian pembelajarannya adalah peserta dapat mengenal huruf hijaiyah. Kalau misalnya anak kelas 1 dan kelas 2, berarti dia cukup bisa membaca Iqra, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia Iqra ya, hijaiyah, dan harokatnya, tanda bacanya. Huruf hijaiyah bersambung dan mampu membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran.
Cukup sederhana antara kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada target hafalan yang terlalu tinggi. Ini standarnya pencapaiannya. Elemen dari elemen akidah, ya peserta didik mengenal rukun iman, iman kepada Allah melalui nama-nama yang agung, Asmaul Husna, dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Ini orang tua bisa mengajarkan sendiri sebenarnya di rumah pada anak-anak. Dan termasuk elemen akhlak. Terbiasa mempraktekkan nilai-nilai baik. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam ungkapan-ungkapan positif, baik untuk dirinya maupun sesama manusia. Terutama orang tua dan guru ya. Dan beberapa elemen-elemen lain yang bisa kita baca nanti. Akan saya sharing PDF-nya nanti ke orang tua. Ya, misalnya ini peserta juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya menggali kekurangan diri dan kelebihan temannya. Elemen-elemen dari fase-fase ini akan kami berikan kepada orang tua untuk dipelajari dan bagaimana untuk pencapaiannya di dalam kurikulum Merdeka ini atau pendidikan berbasis homeschooling di rumah. Oke. Untuk materi umum pembelajaran di kurikulum Merdeka ini tadi sudah disebutkan dalam standar isi ya. Ada pendidikan standar isi tadi itu ya di sini. Nah ini ya standar isi. Nanti bisa sambil dibaca-baca ya orang tua. Misalnya ini ada pendidikan agama tadi ya, pendidikan Pancasila, terus pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang dijadikan acuan ya, terus matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga. Nanti di sini tertuang bahwa untuk tingkatan fase A, setara dengan kelas 1 dan kelas 2, itu tidak ada ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ilmu pengetahuan alam sosial ini diberikan pada fase B. Ini pun digabung. Untuk yang paket B, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu sudah dipisah. Sementara untuk nanti materi utama di paket C itu sudah tidak ada peminatan, tidak ada jurusan. Jadi diberi kebebasan bagi peserta didik untuk memilih apakah dia mau mengambil beberapa mata pelajaran di bidang IPA atau bahasa atau juga di IPS. Jadi bisa dikolaborasi. Kemudian karakteristik dalam pencapaian pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran di kurikulum Merdeka ini memiliki esensial pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian harus menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar itu sendiri. Kemudian dia harus relevan dan kontekstual ya, serta berkesinambungan. Untuk teknis pembelajarannya di PKBM Thalabul Ilmi, kita membuka 2 program layanan, yaitu ada program belajar untuk tatap muka dan program belajar mandiri. Bagi ayah bunda yang ingin mengambil program tatap muka, itu ada pertemuan 2 kali sepekan. Pertemuan ini cukup untuk membahas berbagai materi pelajaran yang sudah disampaikan tadi, terus kemudian mendiskusikannya dalam waktu 2 hari. Kemudian anak-anak juga di rumah memiliki tugas untuk terus menggali ya dari mata pelajaran ini. Sebenarnya inti dari pembelajaran ini sendiri dalam kurikulum Merdeka ataupun di homeschooling adalah jadwal atau waktu untuk belajar. Jadi anak-anak tetap memiliki jadwal atau waktu untuk belajar. Apakah dia di PKBM dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 12, terus kemudian di rumah dia tetap mengulang. Dia memiliki jadwal yang tetap dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 12 juga. Dengan mengulang-ulang apa yang sudah diberikan. Bisa juga dikomunikasikan orang tua mencari materi-materi baru, mencari buku bacaan untuk menambah wawasan. Karena literasi bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami
tapi juga bisa menganalisis dan lain sebagainya. Kegiatan belajar literasi nanti dilakukan kalau kegiatan tatap muka adalah literasi awal membaca. Kalau dia sudah berbasis modul, dia membaca modul. Ada diskusi, kita ada kegiatan outing class, kita ada games, ada sedikit penugasan atau challenge, ada worksheet literasi, dan lain sebagainya. Akan sangat menarik kegiatan tatap muka ini akan membuat anak-anak semangat untuk belajar. Kemudian untuk materi muatan lokal, sementara kita baik, kita mulai kembali tadi. Untuk kegiatan tatap muka itu tadi kami sedikit mengulang kembali ya. Kegiatan tatap muka itu 2 pekan sekali, sepekan 2 kali. Kegiatan ini nanti ada diagnostik awal. Jadi ada 3 kali asesmen dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik di awal, kemudian nanti ada asesmen formatif, dan ada asesmen summatif. Apa sih bedanya dari ketiga asesmen ini? Kalau misalnya kemarin anak-anak ujian modul ya, karena di kurikulum pendidikan kesetaraan itu sudah tidak ada lagi, dalam kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi yang namanya ujian modul, tapi sudah dalam bentuk asesmen. Tujuan dari pelaksanaan asesmen ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajak peserta didik nanti dalam pencapaian standar kompetensi lulusan. Bagi anak-anak yang kelas 5 ya, sebelumnya yang kelas 5 kemarin sudah sempat mengikuti asesmen, kelas 5, kelas 8 ya, yang kemarin sudah mengikuti asesmen, nanti bentuk asesmennya hampir sama seperti itu. Kalau kemarin kita hanya mengambil sampel, untuk nanti kegiatan asesmen itu akan dijadikan standar kompetensi lulusan. Gitu. Kenapa sekarang kok dijadikan standar? Ini memang ada dasarnya ya. Standar Nasional Pendidikan ya. Nomor 4 ini ya, yang membahas tentang ini standar kompetensi lulusan. Nih. Bahwa orang tua tetap harus fokus ya. Fokus dari berbagai macam mata pelajaran yang sudah ada itu tetap muaranya adalah standar kompetensi lulusan, di mana standar kompetensi lulusan ini adalah penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya tadi. Kemudian penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Tujuan dari kompetensi literasi dan numerasi ini untuk tingkat yang lebih lanjut ya. Nah, di sini ada standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar ya untuk paket A. Itu sama, standar kompetensi lulusannya adalah menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi, berupaya mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, ya kan? Dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar, menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat. Ya. Itu untuk kegiatan tatap muka. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui ya, nanti kegiatan tatap muka kita tidak hanya berlangsung di kelas ya, tapi kegiatan ini lebih banyak kegiatan-kegiatan yang outdoor ya, kegiatan outing atau kegiatan lebih membuka wawasan anak-anak untuk menumbuhkan
literasinya mereka. Oke, itu untuk kegiatan tatap muka. Bagaimana dengan kegiatan yang mandiri? Untuk program kegiatan mandiri itu hampir sama ya seperti sebelumnya di kurikulum K13. Yang pertama yang pasti adalah menandatangani kontrak belajar mandiri. Kenapa harus ada tanda tangan kontrak belajar mandiri? Karena ini sebagai bahan kami kalau ada pengawas atau penilik yang datang, dia mengecek untuk peserta didiknya. Kalau itu belajar mandiri berarti harus ada kontrak belajar mandiri yang akan kita tunjukkan. Untuk pembelajarannya hampir sama. Pembelajarannya tetap berbasis modul dengan ada asesmen secara mandiri. Artinya orang tua berperanan aktif di sini ya. Orang tua berperanan dalam pencapaian literasi dan numerasi di rumah. Jadi pembelajaran tidak hanya cukup dengan modul ya. Penguatan literasi dan numerasi ini tidak hanya sebatas modul dari Tauhidul Ilmi aja selesai gitu ya. Tapi lebih dari itu. Jadi modul ini hanya sebagai acuan aja. Acuan yang digunakan, tema-tema yang akan diambil, lalu orang tua bisa mengembangkan sendiri kemampuan literasi anak-anak. Kegiatan literasi di anak-anak ini untuk tingkatan fase A itu banyak-banyak anak-anak membaca buku. Jadi memang memiliki tugas dan peranan yang aktif ya orang tua untuk senantiasa melaporkan. Di kurikulum Merdeka ini, anak-anak tidak ada lagi namanya portofolio. Kalau seperti di kurikulum K13 sebelumnya adalah kegiatan keterampilan wajib, keterampilan pilihan dan pemberdayaan itu kita susun dalam bentuk portofolio. Sekarang kegiatan keterampilan wajib ini sudah naik jadi mata pelajaran. Sebenarnya bukan mata pelajaran ya. Kalau tadi kita bahas di Standar Nasional Pendidikan itu adalah muatan pelajaran ya. Muatan pelajaran yang bisa diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya, contohnya nih, kegiatan matematika diselingi dengan games, itu bisa juga sama dengan misalnya gamesnya ini game lari estafet nih, lari estafet sambil menghitung gitu ya. Berarti kan anak-anak juga sudah melaksanakan olahraga, gitu ya. Karena capaian pembelajarannya juga dipenuhi di situ. Misalnya dalam game, dalam capaian olahraga itu sendiri adalah anak-anak diminta untuk berlari, gitu ya, berlari. Nah, di situ kan sama sebenarnya tercapai. Jadi pembelajarannya bisa secara dinamis. Tapi karena ini pembelajaran untuk kegiatan mandiri, ini untuk capaian pembelajaran ini ada asesmen yang dilakukan oleh orang tua sendiri untuk mencapai capaian pembelajarannya. Nah, ada juga asesmen nanti yang akan dilakukan oleh PKBM untuk mengambil nilai rapotnya. Jadi asesmen itu dilakukan dua bagian ya, dari orang tua melakukan asesmen secara mandiri. Asesmen secara mandiri ini tidak hanya sekali atau dua kali ya, tapi karena di sini kita konteksnya belajar ala homeschooling ya. Jadi homeschooling ini dia punya jadwal juga ya. Jadi ketika orang tua mengambil program mandiri berarti orang tua juga harus siap untuk memberikan jadwal tetap belajar di rumah anak-anak. Caranya bagaimana? Ya, nanti akan kita bekali dengan form untuk diisi oleh orang tua. Jadi setiap pekan. Itu ya, untuk kita mengukur apakah setiap pekan itu ada buku-buku yang dibaca oleh anak-anak ya, untuk tingkatan 1 ya. Itu. Terus buku bacaan apa yang dia baca gitu ya. Gitu. Bagaimana orang tua mengukur asesmennya, sudah sejauh mana anak-anak memahami isi bacaan dari buku tersebut. Kalau di tingkatan 1 ini cukup luas ya, karena tidak modulnya ini bebas, masih dibebaskan. Oke, untuk yang lain-lainnya tetap sama. Nanti kita tetap melakukan asesmen setiap 7 pekan sekali. Jadi anak-anak akan dilatih. Kalau di kurikulum K13 kemarin ya, ada ujian modul ya.
setiap 6 pekan ya, 6 pekan, 7 pekan, pekan ke-7 kita ujian modul. Berarti kalau semester ganjil ini kan berarti 3 kali ya. Nah, di kurikulum Merdeka kita juga sama, tapi namanya bukan ujian modul, tapi kita adalah asesmen, asesmen formatif dan asesmen summatif. Baik, karena kurikulum Merdeka ini memang masih baru ya, dan kita juga masih meraba-raba, kita juga masih mempelajari, kita sambil mempelajari kita juga langsung praktek ya, anak-anak juga langsung diarahkan untuk bagaimana sih belajar secara menggunakan Merdeka Belajar. Kalau orang tua yang dulu pernah ikut belajar di kita di tahun 2019 ya, 2018, 2019, seperti itulah nanti proses pembelajarannya. Anak-anak akan senantiasa senang untuk belajar ya. Waktu dengan berbagai macam disiplin ilmu itu dalam waktu 2 hari bisa dirangkum menjadi satu. Intinya adalah standar kompetensi lulusan, yaitu anak-anak memiliki wawasan yang luas untuk bisa memahami isi soal dari literasi tersebut, literasi yang terdiri dari muatan-muatan mata pelajaran tentunya itu, dan anak-anak memiliki daya berpikir untuk menghitung ya, logis ya, logical thinkingnya untuk bisa menghitung secara numerasi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang kurang dipahamin, bisa konsultasi langsung. Mungkin kalau via WA mungkin agak sulit ya untuk dipahami ya. Itu. Jadi bisa datang langsung. Kalau yang di luar kota mungkin bisa video call aja ya, video call atau Zoom. Jadi kita bisa secara langsung menyampaikan. Oke. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.